Puji Tuhan, haleluya, kembali lagi di channel YouTube Generasi Niat Berkarya untuk Tuhan. Nah, kali ini saya akan sharing tentang pengalaman, dan kali ini tema kita adalah tentang masa lalu. Saya akan membuat ada beberapa part, dan ini adalah bagian yang pertama yang saya akan berikan judul masa lalu mungkin boleh buruk, tetapi tidak dengan masa depan. Ya, kali ini saya akan mengajak terlebih dahulu bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya berusaha untuk sesingkat mungkin kita akan belajar sebelumnya tentang satu tokoh dalam Alkitab yang memiliki satu masa lalu yang sangat buruk, yang sangat bobrok, yang kalau dibayangkan oleh kita mungkin sudah tidak ada lagi masa depan. Tetapi cara Tuhan yang luar biasa, Tuhan memakai kehidupannya menjadi alat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Satu tokoh dalam Alkitab yang saya akan bahas hari ini adalah Paulus atau Saulus. Saulus atau Paulus adalah seorang yang sangat pintar, memiliki intelektual yang sangat luar biasa. Dia lahir di Tarsus, dia orang Tarsus, dia seorang Ibrani yang luar biasa. Dia sangat menuruti semua hukum Taurat, dia lakukan semuanya. Dia terkenal dengan kejahatan yang luar biasa bersama dengan teman-temannya, dengan kumpulannya tentunya. Dia adalah seorang Sanhedrin yang berkuasa pada masa itu. Dia pada saat itu menganiaya jemaat Tuhan. Ini adalah satu hal yang sangat sadis ya. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti akan ditumpas habis oleh Saulus ini. Dia adalah seorang yang sangat kejam, dia adalah seorang yang sangat ditakuti pada masa itu. Tetapi dengan kasih Tuhan, dengan inisiatif Tuhan, dia boleh dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang Paulus dalam waktu yang sangat singkat ya. Kalau berbicara tentang Rasul Paulus pasti akan sangat panjang. Mungkin tidak akan cukup untuk video kali ini. Nah, kita akan langsung masuk di dalam pertobatan Saulus atau Paulus ini. Di awal saya sudah katakan bahwa dia memiliki masa lalu yang sangat buruk. Dia memiliki kejahatan yang luar biasa. Dia menganiaya jemaat Tuhan, tapi Tuhan pakai dia. Kita akan masuk dalam pertobatan Saulus. Dalam pertobatan Saulus ini, dia mengadakan satu perjalanan ke Damsyik. Perjalanannya kali ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menumpas, untuk membunuh seluruh anak-anak Tuhan pada saat itu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau sebagai pengikut Yesus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, singkat cerita, tiba-tiba ada satu sinar yang sangat terang yang meliputi, yang mengelilingi Saulus dan teman-temannya dalam perjalanannya. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa tiba-tiba Saulus ini dan teman-temannya rebah. Tiba-tiba Saulus rebah. Dan saat itu ada suara yang berseru kepada Saulus ini. Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Kalau kita bertanya suara siapa itu? Suara itu adalah suara Tuhan sendiri. Saulus pun bertanya saat itu. Dia bertanya, siapakah kamu ini? Dan Tuhan pun menjawab, aku adalah Yesus orang Nazaret yang kamu aniaya. Seketika saat itu Saulus langsung tersentak hatinya ketika mendengar perkataan itu. Singkat cerita, saat itu Saulus mengalami proses yang luar biasa. Ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, dia melalui proses. Karena saat sinar itu kena kepada Saulus ini, seketika itu juga Saulus mengalami kebutaan sementara, kebutaan selama kurang lebih 3 hari. Selama 3 hari dia mengalami kebutaan, dia tidak bisa melihat. Dan firman Tuhan pun mencatat bahwa selama 3 hari itu Saulus tidak makan dan tidak minum, dan dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia puasa 3 hari ya. Itu dia puasa 3 hari untuk mungkin pergumulannya saat itu ya. Nah, pada saat itu Saulus menginap di satu rumah murid Tuhan Yudas, tapi bukan 12 murid ya. Pada saat itu Tuhan mengirim Ananias, seorang yang saleh, yang memberitakan kabar baik. Firman Tuhan sudah disampaikan melalui Ananias ini, dan firman Tuhan pun langsung disampaikan kepada Saulus. Pada saat itu Saulus
mendapat kabar baik yang luar biasa melalui Ananias. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 dan 16, Tuhan berkata bahwa ini adalah alat pilihan Tuhan. Saulus ini adalah alat pilihannya Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya, dia kan sudah masa lalunya bobrok, dia ini seorang yang membunuh anak-anak Tuhan, kenapa Tuhan bilang dia ini adalah alat yang akan Tuhan pakai? Tapi itulah luar biasanya Tuhan. Ketika Tuhan ingin memakai seseorang, maka dia akan memulihkannya secara sempurna. Firman Tuhan pun berkata bahwa Tuhan tidak akan memandang setiap masa lalu kita. Paulus ini, dia tidak pernah sama sekali berniat atau berinisiatif untuk hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang berniat dan berinisiatif keras untuk memulihkan keadaan Saulus ini. Karena satu hal, karena Tuhan ingin memakai Saulus dengan luar biasanya. Nama Saulus akhirnya diganti Paulus ketika dia bertobat. Puji Tuhan. Satu ayat yang harus kita belajar hari ini dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Di situ ada satu perkataan Paulus. Dia berkata bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini satu ayat yang luar biasa bagi saya, karena ada satu pujian yang berkata, masa laluku telah dibasudaramu, ku berlari menuju harapan di depanku. Seperti itu firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Filipi saat itu. Dia berkata bahwa dia tidak pernah menganggap bahwa ini semua akan terjadi dalam kehidupannya. Tetapi lain dengan kata Tuhan, ketika Tuhan ingin memakai hidup seseorang, dia akan pasti memulihkan hidup orang itu dengan luar biasa. Paulus, dia berkata bahwa dia akan melupakan. Di sini dalam terjemahan yang lain mengatakan bahwa dia bukan melupakan hilang ingatan, bukan, tetapi dia mengabaikan apa yang ada di belakangnya dulu, dan dia fokus utamanya pada masa depannya. Jadi fokusnya bukan lagi kepada masa lalunya, tetapi fokusnya sekarang pada masa depannya yang Tuhan telah berikan. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita bukan tidak mengingat masa lalu kita. Itu akan menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kita, bahwa kita telah melalui ini ya. Saya tidak akan melakukan ke depan hal yang sama, hal yang bodoh seperti itu. Nah, Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita boleh tahu, Paulus menulis hampir setengah dari kitab Perjanjian Baru adalah tulisan dari Rasul Paulus. Dia menulis begitu banyak sekali kitab dibanding ke-12 murid Tuhan Yesus. Paulus menjadi teladan yang luar biasa bagi orang-orang yang punya masa lalu yang kelam. Walaupun di perjalanan hidupnya Paulus ketika dia bertobat, ada begitu banyak hal yang dilalui, ada begitu banyak sekali proses yang harus dia lalui. Bahkan dia mengalami begitu banyak sekali penindasan, dia begitu banyak sekali mengalami banyak sekali penderitaan ketika dia mengikuti Yesus. Dia benar-benar memikul salib itu. Jadi kalau dikatakan penderitaan kita saat ini belum seimbang, belum setara dengan penderitaan apa yang dihadapi oleh Paulus ini. Firman Tuhan berkata bahwa Paulus 5 kali dia disesat, dia dicambuk sebanyak 39 kali, dia pernah dilempari batu, dan pada akhir hidup dari Paulus ini memiliki satu akhir yang sangat menyedihkan. Kalau kita berpikir bahwa dia kan sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi begitulah kehendak Tuhan, dia harus melewati proses ini. Akhir kehidupan dari seorang Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan luar biasa ini, dia dipenjarakan kurang lebih 6 tahun oleh tentara Romawi pada saat itu. Dia dipenjara di Roma kurang lebih 6 tahun. Dan yang paling terakhir sebelum Paulus mati, Paulus mulutnya ditampar dan dijatuhi hukuman pancung oleh penguasa Romawi. Itulah akhir dari kisah dari Paulus ini.
Tetapi kita tidak fokus dengan akhir kehidupan Paulus, tapi kita fokus tentang perjalanan Paulus, apa yang dia lakukan. Ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, dia menangkap itu sebagai satu hal yang luar biasa. Ketika Tuhan memulihkan kehidupannya, dia tangkap itu, dia berikan hatinya, dia berikan seluruh masa lalunya kepada Tuhan, dan Tuhan proses semuanya itu menjadi satu pembelajaran yang luar biasa bagi Paulus, yang membuat dia tidak harus berbalik kepada kehidupannya yang lama itu. Saat ini kita akan belajar bahwa apa hubungannya dengan kita. Seperti judul sharing saya tadi, masa lalu mungkin boleh buruk, boleh suram, boleh bobrok, tapi tidak dengan masa depan kita. Ketika Paulus dia memiliki masa lalu yang buruk dan dia dipulihkan, saat itu pun Paulus mengambil satu komitmen bahwa dia tidak mau masa depannya juga ikut-ikutan buruk. Berarti di sini Paulus mengambil satu pilihan yang sangat-sangat tepat. Dia mengambil satu pilihan yang sangat tepat, bahwa dia ingin memperbaiki semuanya dari awal. Dia ingin memperbaiki semuanya. Dalam kehidupan kita, saya tidak tahu, mungkin teman-teman memiliki masa lalu yang sangat-sangat buruk, tetapi berikan kesempatan untuk Tuhan memulihkan kehidupan kita. Akan ada masa depan yang indah di depan. Saya berbicara seperti ini karena saya sudah mengalami kurang lebih 4 tahun yang lalu. Saya memiliki satu masa lalu yang sedikit suram, tetapi kalau saya boleh ada sampai saat ini, saya boleh menjadi seorang hamba Tuhan. Saya yakin percaya semua karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Mungkin bagi teman-teman yang menonton video ini mungkin berkata bahwa saya sudah terlalu bobrok, saya sudah terlalu hina, saya sudah terlalu banyak salah, saya sudah terlalu banyak dosa untuk dipulihkan. Tetapi bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni segala kesalahan kita? Tinggal dari kita, apakah kita mengambil kesempatan itu atau tidak. Dan tergantung kita, apakah kita mau milih, apakah pilihan kita mau ada dalam jalan Tuhan atau tidak. Mungkin kita tidak seperti Paulus ya, ketika kita dipulihkan kita harus menjadi seorang hamba Tuhan, bukan. Tetapi kita akan hidup baik, kita akan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian, tentunya saya yakin percaya bahwa ada begitu banyak kesaksian teman-teman semuanya yang menyaksikan sharing ini, yang memiliki masa lalu yang sangat buruk, tetapi kenapa Tuhan pakai? Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan yang berinisiatif untuk memakai kehidupan kita ketika kita tidak punya sama sekali inisiatif untuk dipakai atau ingin dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi itulah cara Tuhan yang luar biasa. Masa lalu kita adalah satu pelajaran yang berharga. Kita bukan melupakan, tetapi kita mengabaikan dulu ya. Kita harus mengabaikan masa lalu kita yang kelam itu. Kita memandang masa depan kita yang sesungguhnya. Mungkin ada yang berkata bahwa mungkin sudah tidak ada kesempatan bagi saya. No, Tuhan selalu berikan kesempatan bagi kita, asalkan kita menggunakan kesempatan itu dengan baik. Karena ketika kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, kita harus memiliki satu komitmen yang luar biasa. Tidak berhenti penebusan darah Tuhan, penebusan darah Yesus yang luar biasa. Tapi Tuhan juga ingin kita yang rindu, yang ingin dipulihkan oleh Tuhan. Menjadi pelajaran bagi kita di sharing saya kali ini bahwa tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Ketika ada satu bejana yang rusak, Tuhan adalah penjunan kita. Dia akan membentuk kembali kehidupan kita. Mungkin kita sudah hidup dalam dosa yang begitu lama. Mungkin kita terlibat dalam narkoba, kita terlibat dalam pergaulan yang bebas, seks bebas, kita terlibat dalam pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita memberontak di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang tua kita. Namun kembali lagi, jangan mau masa lalu kita yang buruk akan terbawa-bawa sampai kepada masa depan kita yang buruk juga. Tetapi ketika kita memiliki satu masa lalu yang buruk, mari kita mau kembali, kita mau dipulihkan kembali oleh Tuhan untuk kita memandang satu masa depan yang indah di hadapan Tuhan.
Saya yakin percaya bahwa sehancurnya kehidupan kita, serapuhnya kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebanyak-banyak pun kesalahan kita, sebobroknya pun kehidupan kita, seberdosanya pun kehidupan kita, saya yakin percaya Tuhan pasti menyediakan pemulihan, asalkan kita mau dipulihkan oleh Tuhan dan kita ingin memegang komitmen itu. Tapi jangan lupa juga, ketika kita telah dipulihkan oleh Tuhan, iblis dia tidak akan tinggal diam karena kita telah dipulihkan oleh Tuhan. Dia akan melakukan begitu banyak sekali macam cara untuk mengintimidasi kita, mengingatkan tentang masa lalu kita yang kelam, yang membuat kembali kita tidak percaya diri, yang membuat kembali kita down, yang membuat kembali kita bahwa aku memang benar-benar seorang pecundang. Tetapi kita harus mengingat, ketika kita telah dipulihkan oleh Tuhan, ketika kita telah lahir baru, kita harus berpikir tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan. Ketika ada bisikan-bisikan yang berkata bahwa kamu itu seorang pecundang, kamu ini seorang yang tidak benar, kamu adalah seorang berdosa, itu hanyalah sebuah intimidasi dari iblis yang ingin menjatuhkan iman kita. Ketika kita telah diubahkan oleh Tuhan, kita mau tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita kendor dengan Tuhan dan iblis pun mengambil celah itu untuk masuk dan akhirnya kita jatuh kembali. Dan tak henti-hentinya saya berkata bahwa semua orang punya masa lalu, gak cuman kalian yang punya masa lalu yang buruk. Saya juga memiliki masa lalu yang sedikit tidak baik, tetapi satu pilihan yang saya ambil bahwa mungkin masa lalu saya buruk, itu bukan pilihan saya, tetapi itu adalah satu hal yang harus saya jalani dalam kehidupan saya. Itu adalah bagian cerita kehidupan saya. Tetapi saya tidak terus memilih pilihan itu. Saya memilih untuk memiliki masa depan yang indah, yang bisa menyenangkan hati Tuhan, yang bisa menyenangkan hati sesama, yang bisa menyenangkan hati keluarga saya. Dan puji Tuhan, ketika saya mengambil pilihan itu, saya ingin lebih baik lagi. Puji Tuhan, saya bukan berkata bahwa saya sangat luar biasa di posisi sekarang, tetapi bukan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan boleh menangkap kehidupan saya, Tuhan boleh menjadikan saya seorang hamba Tuhan. Dan satu yang menjadi selalu doa saya bahwa Tuhan, saya ingin terus ada dalam gendang Tuhan, melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ada begitu banyak intimidasi yang datang kepada saya, yang seakan-akan mengingatkan seluruh masa lalu saya. Tetapi kembali lagi saya sangat bersyukur bahwa ketika Tuhan telah menarik saya dari lumpur dosa, itu yang selalu saya ingat, bahwa kasih Tuhan yang luar biasa, yang membuat saya kuat, yang membuat saya bertahan sampai detik ini. Jangan pernah minder tentang masa lalu kita, dan jangan juga pernah bangga tentang masa lalu kita. Bukan berarti kita mengabaikan itu, tapi kita akan jadikan itu sebagai satu pembelajaran bahwa saya tidak akan kembali lagi ke masa lalu saya yang buruk, tapi saya akan memulai satu hal yang baru untuk masa depan saya yang luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa rencana Tuhan adalah rancangan yang sangat luar biasa, rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Dia akan memberikan satu harapan yang luar biasa dalam kehidupan kita ketika seakan-akan kita merasa bahwa sudah tidak ada lagi harapan. Tapi lain dengan Tuhan, Dia pasti akan memberikan kita harapan. Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Dia akan menjadikan kita seorang yang berguna, asalkan kita mau memilih satu pilihan yang tepat, yaitu kembali ke jalan Tuhan. Kita ingin dipulihkan oleh Tuhan selalu. Kiranya sharing di kali ini boleh memberkati kita semua. Apapun yang menjadi latar belakangmu, apapun yang menjadi masa lalumu, tidak pernah ada kata terlambat bagi Tuhan untuk kita dipulihkan oleh Tuhan. Tapi selalu saya berkata bahwa tergantung dari pribadi kita. Apakah kita mau memilih satu pilihan yang tepat, yaitu kembali ke jalan Tuhan atau tidak? Itu tergantung kita. Tuhan selalu menyediakan pemulihan, Tuhan selalu menyediakan pengampunan, tapi tergantung kita. Kita harus meresponi itu. Mungkin
ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman yang ingin request tentang sharing, materi sharing, boleh juga komen di bawah. Kita sama-sama membangun channel ini agar supaya channel ini boleh memberkati kita semua, boleh memberkati banyak orang, dan biarlah nama Tuhan yang akan ditinggikan dalam kehidupan kita. Dan inilah sharing saya, semoga boleh memberkati